Sudah terlihat semua teman-teman? Ya, Kak. Udah aman ya? Aku akan mulai materi webinar menulis gratis hari ini gitu. Jadi hari ini kita akan membahas soal menulis naskah atau menulis skrip. Hari ini aku akan ngeliatin ke kalian contoh-contoh pekerjaan penulisan skrip yang sudah pernah aku lakukan. Eh, jadi karena formatnya ada macam-macam, nanti aku akan menjelaskan satu-satu format untuk pengerjaan skrip ini buat klien gitu ya. Ada juga skrip kreatif gitu, dimana kita bikin film atau kita bikin iklan gitu. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri gitu sebagai insight aja. Kalau misalnya mau mulai jualan skrip, mulai nulis skrip untuk dijual untuk klien tuh kayak gimana sih gitu. Terus di sini juga teman-teman bisa ngelihat gitu ya bentuk skrip kayak apa. Misalnya teman-teman mau bikin YouTube sendiri, mau bikin channel YouTube sendiri misalnya, atau mau produksi film sendiri misalnya, itu bisa ngelihat satu dua hal, ngambil insight dari sini. Oke, aku Aku akan memperkenalkan diriku dulu buat yang belum tahu atau belum kenal. Nama saya Tika Widya gitu. Saya adalah seorang penulis yang sudah bekerja di dunia penulisan kreatif sejak 2018 ya. Kalau sampai sekarang mungkin udah ada 920-an proyek gitu di mana aku terlibat sebagai creative writer, copywriter atau freelance writer. Jadi posisinya kebanyakan freelance gitu. Nah, di kelas-kelas seperti webinar menulis gratis, kelas praktek dan lain sebagainya, itu aku berbagi ilmu atau berbagi insight gitu tentang penulisan yang sudah aku lakukan selama ini tuh seperti apa dan gimana caraku memuaskan klien lewat tulisan-tulisan tersebut. Nah, selain punya beberapa kelas gitu ya, aku juga punya komunitas belajar menulis teman-teman gitu. Aku punya komunitas belajar nulis di mana kalian bisa join gitu dengan grup penulis. Kita bisa sharing sama penulis-penulis lainnya. Kalau di WA tuh ada 1.800 penulis dari seluruh Indonesia, tapi kita nih karena WA-nya tuh suka antri gitu, kadang juga kepenuhan. Ada juga Discord. Sekarang kita ada di Discord juga. Nanti teman-teman setelah mendapatkan PDF materi ini bisa langsung klik di situ untuk gabung ke komunitas Discord. Lanjut, aku ada beberapa kelas setiap bulannya. Setiap bulan selalu ada webinar menulis gratis seperti ini, di mana aku ngasih kita bisa belajar bareng gitu secara gratis. Terus ada juga kelas praktik, ada juga kelas privat yang nanti teman-teman bisa lihat sendiri di PDF ya. Kita langsung mulai ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke kayak format tulisan naskah itu seperti apa, ada baiknya untuk mempelajari dulu atau paling nggak memahami dulu naskah itu apa gitu. Jadi naskah atau skrip ya, kalau orang sekarang bilangnya itu skrip gitu, adalah format tulisan yang digunakan untuk menyampaikan sebuah cerita atau sebuah informasi. Kalau sekarang ya nggak cuma cerita aja, atau sebuah informasi dalam bentuk visual. Jadi menulis naskah itu adalah mengubah mindset kita ini. Jadi kita nggak bisa punya mindset bahwa tulisan kita ini akan dibaca dalam bentuk teks oleh audiens, enggak. Tapi tulisan kita ini akan diubah ke dalam bentuk visual dan kemudian ditonton oleh audiens. Itu dua hal yang berbeda ya gitu. Terus ada yang berbeda juga nih. Kalau misalnya kita nulis kayak cerpen, nulis novel atau nulis artikel itu kita kan rata-rata udah langsung finish product ya. Jadi teks itu adalah finish product yang dibaca oleh audiens langsung, dimana berarti yang kerja tuh ya cuman kita, maksimalnya nambah sama editor gitu lah ya, editor naskah gitu mungkin, itu berarti 2 orang aja yang bekerja. Sementara kalau kita ngomong skrip nih, kita ngomong skenario, kita ngomong film, kita ngomong produksi video untuk media sosial pun, kita nggak akan kerja sendiri tapi kita kerja sama tim.
Jadi menulis naskah atau menulis skrip itu harus jelas, harus terformat, yang disesuaikan dengan kebutuhan tim. Makanya nih kalau sekarang naskah tuh ada banyak banget formatnya gara-gara itu. Sebab setiap tim produksi itu mungkin punya kebutuhan yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, apa bedanya sih nulis naskah sama konten lainnya gitu ya? Itu tujuannya dulu kita lihat. Menulis naskah itu berarti menghidupkan cerita atau informasi di layar atau di panggung. Dalam artian naskahmu ini bukan hasil jadi, bukan teks yang finish product yang akan langsung dibaca pembaca, tapi akan diubah jadi visual dulu di layar atau di panggung. Terus sedangkan kalau menulis konten lain, entah itu cerpen, entah itu novel, entah itu artikel gitu ya, itu nantinya akan dinikmati pembaca dalam bentuk teks gitu. Informasinya dinikmati dalam bentuk teks. Terus formatnya kayak gimana? Format itu, nah sebenarnya kalau dulu ada satu format untuk skrip ya, yang akhirnya dipakai di semua industri. Tapi kalau sekarang ini dengan berkembangnya banyak banget media sosial, dimana kita tuh bisa posting video gitu, kita bisa posting konten, maka format untuk penulisan naskah ini cukup bervariasi dan nanti akan aku bahas satu persatu ya. Terus kalau menulis konten lain, menulis artikel itu formatnya mungkin bisa teks doang atau lebih fleksibel gitu ditambahin grafik. Nah, strukturnya itu juga untuk naskah spesifik sesuai kebutuhan. Dalam artian tuh kalau itu cerita dia emang spesifik kebutuhannya disesuaikan sama ceritanya gitu. Kalau itu teks informasi juga ada aturan runutan spesifik yang dibutuhkan biasanya sesuai dengan niatan produksinya. Nah, audiens ya, kita bicara soal audiens naskah kita itu bukan end user, jadi bukan masyarakat langsung atau bukan pembaca gitu ya, tapi audiens dari naskah kita ini adalah produser, sutradara, atau aktor mungkin, atau voice aktor yang akan menginterpretasikan teks gitu. Jadi itu bedanya nulis naskah sama nulis konten lainnya. Ketika kita nulis cerpen, ketika kita nulis caption di sosmed, kita langsung berhubungan sama orang lain gitu, orang audiens gitu ya, langsung end user. Tapi kalau kita nulis naskah, kita akan berhubungan sama tim produksi, bukan sama audiens yang lain, walaupun audiens target itu tetap jadi pertimbangan. Terus kalau detail menulis naskah itu biasanya cukup detail atau cukup tinggi ya. Biasanya kita harus nulis kayak detail lingkungannya seperti apa, ekspresi atau gerakan tokoh yang bisa dilihat itu seperti apa. Sedangkan kalau konten lain itu mungkin nggak harus sedetail naskah. Itu bisa diatur fleksibel sesuai dengan kebutuhan cerita. Misalnya lanjut, ini seperti yang aku bilang tadi, format penulisan naskah atau penulisan skrip itu kini juga berkembang seiring bertambahnya jenis konten. Ini terjadi karena banyak banget media sekarang dimana kita tuh bisa upload video, upload konten visual atau gambar bergerak gitulah. Nah, ini adalah kita lihat format beberapa naskah. Yang pertama, ini namanya standard script format atau SSF, teman-teman. Ini adalah format yang udah ada dari zaman dahulu kala. sejak film tuh pertama kali diperkenalkan ke audiens ya. Ini kita udah pakai yang namanya standard script format. SSF ini biasanya ditulis untuk produksi film panjang atau pendek, itu juga ditulis buat serial TV, itu juga ditulis buat iklan komersial TV. Nah, kalau dulu semuanya itu beneran pakai ini.
Tapi kalau sekarang enggak gitu ya. Jadi ketika kita bekerja sama klien gitu, kita mungkin harus konfirmasi dulu nih sama kliennya nih, apakah mereka mau skripnya tuh ditulis pakai SSF atau ditulis pakai format yang mereka inginkan gitu. Jadi kita harus konsultasi dulu atau harus tanyain klien dulu gitu, apakah mereka punya format sendiri atau mau pakai SSF. Biasanya kalau itu untuk film gitu ya, untuk film panjang atau film pendek itu pasti pakai ini sih. Jadi mereka biasanya nggak akan pakai format lain gitu. Tapi untuk iklan itu kadang ada banyak format gitu. Jadi harus dikonfirmasi sebelum mengerjakan. Misalnya kita kerja sama klien ya, atau kerja sama tim lain. Nah, kenapa sih orang dulu itu pakainya SSF gitu ya? SSF ini itu nunjukin kalau kita profesional. Jadi naskah yang beneran mengikuti format standar dan bisa dianggap bahwa kita itu udah knowledgeable gitu nih orang gitu ya. Penulis ini udah paham gitu gimana cara kerjanya produksi film gitu biasanya. Jadi kalau kita pakai SSF itu kita terhindar dari kesan amatir gitu. Terus SSF ini juga memastikan atau memudahkan aktor, sutradara, dan produser untuk memahami dan akhirnya memvisualkan cerita itu ke layar gitu. Entah itu layar kaca atau layar lebar. Terus SSF ini juga memastikan timing gitu. Jadi satu halaman naskah SSF yang diformat dengan benar itu umumnya setara dengan 1 menit di layar. Jadi ketika kita nulis 90 halaman misalnya, itu si produser akan langsung tahu, oh ini 90 menit nih gitu. Ketika kita nulis 30 halaman, berarti ini 30 menit. Jadi SSF ini memudahkan semuanya, memudahkan kerjasama antar berbagai divisi nantinya gitu. Script writing di konsol. Oke, lanjut. Apa namanya? SSF itu juga format yang memudahkan perencanaan anggaran film dan penyusunan jadwal syuting, karena kan udah terbagi dia sesuai dengan persinnya tuh terbagi dan terlihat jelas gitu lokasinya di mana. Makanya itu memudahkan segalanya untuk tim bekerja menjadikan skrip itu jadi gambar bergerak di layar. Nah, lanjut. SSF itu seperti apa sih? Teman-teman bisa ngeliat di sini. Jadi fontnya itu pakai Courier atau Courier New ukuran 12 gitu. Marginnya 1,5, 1 inci di kanan, 1 inci di bagian atas sama di bawah halaman. Ini kalau format ini nanti bisa dibaca sendiri ya, tapi format ini hanya perlu diketahui kalau kalian nulisnya manual. Misalnya kalian mau pakai dokumen nih, jadi pakai Word gitu ya, Microsoft Office, atau pakai Google Doc gitu, terus mau nulis manual, berarti tinggal masukin setting ini ke dalam ini ya, word processingnya. Tapi kalau nulis naskah kayak gitu, mau nulis SSF dengan mudah, sebenarnya nggak perlu juga pakai Word gitu ya. Kita bisa pakai beberapa aplikasi ini. Jadi kalau di software itu, aku paling suka pakai Final Draft, CeltX, Writer Duet, atau Trelby, atau Studio Binder. Itu adalah 5 aplikasi yang aku suka. Itu bisa dipakai. Ada yang gratisan, Writer Duet itu gratisan, Trelby juga gratisan, CeltX juga ada gratisnya. Kalau yang lainnya itu enggak ada gratisnya, jadi dia harus bayar dulu baru bisa pakai gitu. Kalau di mobile phone, misalnya teman-teman nih mau nulis film tapi maunya nulis lewat HP aja, itu ada 3 aplikasi yang aku rekomendasikan. Itu ada Jotterpad, StudioVT, sama Dubscript. Kalau yang paling aku suka emang Jotterpad sama Dubscript ya. Kalau Dubscript ini modelnya tuh kita bisa nulis sembarang gitu. Nulisnya langsung nulis kayak nulis paragraf aja gitu, tapi nanti dia bisa settingin itu jadi SSF kayak gitu. Jadi otomatis jadi SSF gitu. Memudahkan segalanya lah.
Nah, apakah formatnya itu cuman SSF saja? Enggak. Jadi ini adalah beberapa capture dari pekerjaan yang aku lakukan in the course of 5 years ini gitu ya, di bidang penulisan naskah untuk video gitu. Nih, yang pertama ada company profile. Ini adalah ini aku nulis naskah ini untuk syuting company profile ya, sebuah perusahaan, ini perusahaan multinasional kalau ini gitu. Jadi beda ya sama nulis yang SSF tadi, mereka maunya formatnya kayak gini. Jadi udah ada gambarnya, ada take per shotnya, ini mungkin lebih mirip storyboard, tapi ini tetap aku yang ngerjain. Tetap penulis yang ngerjain ketika dapat proyek begini. Jadi tulisannya tuh, tulisan bawahnya kayak actionnya apa, itu tetap kita yang nulis gitu. Kalau kayak kamera size, kamera movement pasti akan ditulis sama biasanya entah DOP atau direkturnya langsung gitu ya. Tapi kalau actionnya apa, itu tetap kita yang nulisin kadang. Jadi voice over sama bagian action ini aku yang nulisin. Lanjut. Nah, company profile itu ada macam-macam. Video company profile itu tergantung kita kerjanya sama tim apa gitu. Waktu kerja yang kedua ini sama, ini juga perusahaan skala nasional juga, tapi dia mintanya formatnya kayak gini aja. Jadi cuman pengen tahu narasinya aja. Visualnya mereka bikin-bikin sendiri gitu. Tim mereka ada yang bikinin visual sendiri. Jadi skripnya itu modelnya cuman kayak tabel yang ditulis di Google Doc gitu. Ini tabel yang aku tulis di Google Doc gitu. Jadi 2 tabel aja, segmennya apa, terus narasinya apa. Setiap kalimat di narasi ini dikasih spasi ya, itu untuk memperjelas mereka. Oh ya, ini aku item-itemin supaya nggak ketahuan company-nya namanya apa. Lanjut. Nah, ini juga company profile juga sama. Wah, banyak banget kan ya. Jadi ada banyak banget formatnya, emang tergantung banget sama kita kerja sama siapa gitu. Kliennya siapa dan mereka butuh apa. Kalau yang ini kliennya minta ada timestamp untuk setiap narasinya, sama ada arahan visualnya tuh seperti apa gitu. Jadi di sini kita kerjain detik per detik gitu. Kalau misalnya satu kalimat tuh kan rata-rata 10 detik. 10 detik mungkin nggak nyampe 10 detik juga, tapi biasanya bisa diperkirain kayak gini. Itu aku baca terus aku cek gitu, per kalimat ini tuh bisa berapa detik biasanya gitu. Terus kita buat juga visual dari per adegan ini apa gitu. Jadi visual yang tampil ketika narasi ini dibacakan itu apa. Lanjut, selain script company profile, kalau company profile itu cukup mahal ya BTW ngerjainnya. Jadi company profile tuh tergantung banget sama skala perusahaan. Kalau misalnya kalian dapet job itu biasanya mahal mereka. Bayar penulisnya cukup oke lah ya gitu. Nah, kalau script iklan ini beda lagi. Ini juga tergantung kayak siapa skalanya, tapi rata-rata nggak sampai semahal company profile. Skrip iklan yang ini iklan layanan masyarakat tuh dipakai untuk guiding blog gitu. Ini hampir sama mungkin nama yang tadi. Jadi mereka mintanya ditaruh di Google Doc dengan pembagian tabel seperti ini. Ada adegan, ada narasinya apa, ada visualnya seperti apa gitu. Jadi di sini penulis juga mikirin gitu ya. Jadi nggak cuma mikirin narasinya kayak apa, tapi kita juga memikirkan apa yang akan tampil nih di dalam videonya, gambarnya seperti apa nih. Gitu. Jadi di sini show don't tell itu penting banget. Lanjut. Nah, selain yang seperti itu, skrip iklan juga ada yang bentuknya kayak gini. Ini skrip voice over iklan radio gitu ya. Jadi kalau iklan radio bentuknya narasi gini, karena biasanya langsung dikasihin ke voice over talent, terus habis itu mereka berproses sendiri pakai skrip narasi ini. Setiap beda-beda.
Terus next juga, ini juga skrip iklan sih. Beda banget kan, setiap pekerjaan tuh, hampir setiap pekerjaan dengan tim produksi yang berbeda-beda akan menuntut kita untuk menyesuaikan format dengan kebutuhan tim produksi ini. Karena aku kerja dengan banyak tim produksi, banyak production house gitu ya. Akhirnya aku harus ngapalin sebenarnya setiap production house itu pengennya tuh format yang kayak apa gitu. Nah, ini adalah salah satu production house yang kerjanya itu bikin iklan untuk acara-acara Pemda kalau nggak salah ya. Jadi di sini dia butuhnya kayak gini, ada visual, ada audio, ada supers. Nah, siapa yang tahu supers ya? Supers itu adalah tulisan atau tulisan yang muncul di visual. Jadi kita namakan supers gitu. Terus ada VO, terus ada referensi. Misalnya referensi ini biasanya buat naruh referensi video kayak take atau angle-nya tuh kita mau kayak apa. Ini semuanya yang ngerjain aku, dan tabel ini terus dikasihkan ke tim produksi di mana akhirnya mereka proses masing-masing bagiannya. Lanjut, ini ada skrip YouTube gitu. Kalau mungkin teman-teman suka nonton YouTube, pasti kan tahu nih, sekarang ini ada banyak konten YouTube yang kayak seperti ini, ngejelasin atau informatif gitu ya, ngejelasin tentang sesuatu. Kalau di sini ini aku lagi ngerjain sejarah sepak bola gitu. Jadi ini menjelaskan sejarah sepak bola di masing-masing negara kayak gitu. Itu bentuknya kayak gini skrip narasi YouTube tuh. Jadi kita ada yang request seperti ini ya. Jadi nggak semuanya kayak gini bentuknya. Tapi waktu itu aku dapat klien yang spesifik requestnya kayak gini dengan garing-garingnya, ada garing 1 sama 2 garing di dalam kalimatnya, itu untuk ngasih tahu voice over talentnya kapan dia harus ngasih jeda di dalam kalimatnya. Kalau garingnya 2 berarti itu kayak titik gitu dengan jeda lebih lama. Kalau garingnya itu cuma 1 atau garis miringnya cuma 1, itu berarti dia harus ambil jeda sedikit, sebentar. Lanjut. Nah, skrip YouTube bukan cuma kayak gitu juga gitu. Ada skrip YouTube yang bentuknya kayak gini, cuman dokumen biasa aja di mana kita udah nulisin aja apa yang dibacain sama voice overnya. Ini biasanya kebanyakan pakai format kayak gini ya kalau skrip YouTube ya, terutama kalau itu skrip YouTube yang model-model 5 pendaratan menegangkan gitu. Kayak ini 5 pendaratan menegangkan, atau 5 ban terbesar di dunia, 9 mobil paling keren di dunia, itu biasanya bentuknya seperti ini semua gitu. Jadi ada opening yang hooking, terus langsung masuk ke konten utamanya. Ini hampir sama sebenarnya, nulisnya sama kayak artikel SEO ya. Bedanya kita nggak perlu ribet ngasih H2, H3 lagi gitu. Tapi kita langsung nulis informasinya dalam narasi. Terus selain itu juga kalau skrip YouTube kita memastikan bahwa, jadi kita nggak perlu memastikan tulisannya udah sesuai EYD atau sesuai KBBI gitu, enggak. Yang kita perhatikan nih kalau nulis skrip YouTube adalah apakah tulisan itu udah kayak ngomong gitu. Jadi ketika kita nulis skrip YouTube, yang dipikirkan adalah gimana caranya nulis yang kayak ngomong. Makanya kadang-kadang strukturnya itu udah bukan struktur baku di mana satu kalimat tuh ada subjek sama predikat. Karena yang dipentingkan adalah supaya supaya narasinya itu terasa kayak langsung ngobrol sama pembaca. Jadi letak penekanannya ada di seberapa komunikatifnya si naskah. Lanjut, ini skrip YouTube juga, tapi ini sebenarnya bukan YouTube informatif kayak yang 2 tadi ya, kayak yang sejarah ataupun yang pendaratan tadi, tapi ini adalah film gitu. Jadi film yang ditaruh di YouTube. Ini lumayan salah satu pekerjaan yang membuat aku merasa merasa bangga aku pernah ikut mengerjakannya. Ini adalah
cerita sejarah gitu. Jadi drama sejarah dari babat Tanah Jawi yang dijadikan film animasi gitu. Ini adalah contoh skripnya, dan di sini juga ada link YouTube-nya. Nanti kalau teman-teman dapat PDF-nya mungkin bisa ngecek sendiri link YouTube-nya. Di sini sama, meskipun itu film ya, rumah produksinya tuh nggak nyuruh aku untuk nulis pakai SSF, padahal banyak film itu yang menuntut kita untuk nulis apa-apa pasti pakai SSF gitu. Ternyata nggak semuanya sekarang, karena balik lagi itu ada banyak channel untuk produksi untuk nunjukin video ke audiens kan, nggak cuman dari layar kaca aja. Nah, untuk film ini yang diinginkan dari aku adalah narasi seperti ini. Ini kemudian dijadiin film animasi. Ini cukup membanggakan ya, karena film animasi ini tuh dapat sekitar 2 juta penonton sih. Jadi aku lumayan sering banget lumayan bangga lah pernah terlibat sama produksi ini. Nah, jadi gimana tuh mulai nulis skrip gitu. Yang pertama itu tentu aja kita harus nentuin tujuannya dulu gitu. Nentuin pesannya dulu, pesan yang ingin kita sampaikan, emosi yang ingin kita tunjukkan, dan apa gitu. Jadi entah itu untuk iklan, jadi kalau iklan kan berarti message-nya adalah bikin audiens tuh beli produknya. Kalau film berarti udah masuk lagi, bentar. Apakah sudah terlihat lagi teman-teman? Udah, Kak. Oke. Sudah, Aku Kak. Oke, aku lanjutin ya. Maaf, putus karena tiba-tiba angin kencang di sini. Jadi aku matiin video ya, teman-teman. Biar sinyalnya nggak berat. Kita lanjut. Jadi yang pertama kita harus lakukan nih, kalau mau nulis skrip itu tahu tujuannya dulu. Kalau kita kerja sama tim yang besar gitu, maka kita harus diskusi dulu nih sama seluruh tim gitu. Apa sebenarnya pesan utama yang ingin kita sampaikan gitu? Apa emosi utama yang pengen ditaruh di benak audiens gitu? Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk jualan produk kah? Untuk ngasih informasi kah? Untuk menghibur kah? Yang mana gitu? Itu ditentuin dulu tujuannya. Setelah nentuin tujuannya, biasanya kita akan ini kalau ini jadi satu ya meetingnya biasanya ya. Jadi meeting sama tim tuh biasanya langsung bahas tujuan si video apa, terus audiensnya apa. Ini jadi satu biasanya. Jadi kita harus tahu audiensnya siapa. Kenapa gitu? Karena kita harus menyesuaikan isi skrip dengan apa yang dibutuhkan, diharapkan atau diminati sama audiens gitu. Ngenalin audiens nih tuh nggak cukup kayak kayak cuman tahu range usia mereka gitu ya. Jangan cuman sampai situ gitu. Kalau bisa mengenalin audiens tuh semuanya gitu. Jadi kita tahu gitu, selain kita tahu usianya, kita tahu nih mereka suka apa, kita tahu interest mereka apa gitu ya. Kita tahu juga kayak latar belakang mereka seperti apa rata-ratanya gitu. Jadi kenal baik, karena itu biasanya jadi jadi senjata utama gitu buat bikin skrip yang performanya bagus, buat bikin skrip yang beneran relate gitu sama audiens.
Nah, ketika skrip kita relate sama audiens, pasti kita akan dipakai berkali-kali nih sama rumah produksi. Seperti yang aku tunjukin tadi, itu aku tunjukin banyak banget skripku yang kerja dengan banyak banget rumah produksi gitu. Ketika kita perform di satu skrip, biasanya kita akan dipakai terus gitu. Makanya, nah, salah satu cara supaya untuk memastikan bahwa skrip aku tuh selalu perform adalah aku selalu mengusahakan untuk mengenali audiens targetnya sebuah skrip itu dengan baik. Lanjut, itu buat struktur yang jelas. Jadi atur skrip jadi beberapa bagian atau segmen agar mudah diikuti dan ceritanya logis gitu. Ini juga bisa didiskusiin sama tim teman-teman. Jadi apa namanya, struktur ini tuh meski kadang kebanyakan kalau sama aku biasanya aku yang bikinin semua sih. Tapi untuk benchmarking awal tuh biasanya kita akan discuss soal struktur seperti apa gitu ya, misalnya yang dibutuhkan di sebuah project gitu, bisa discuss sama tim atau sama klien. Nah, yang terpenting nih, kalau nulis skrip untuk konten apapun lah ya, mau itu konten iklan, mau itu konten YouTube gitu, itu menulislah seperti berbicara. Jadi pastikan skrip itu terdengar kayak orang ngomong, kayak orang ngobrol, kayak aku sekarang lagi ngobrol sama kalian. Itu pastikan ada hal-hal yang nggak ada gitu di sebuah artikel. Misalnya aku pasti sering ngomong gitu loh gitu mungkin, atau aku sering ngomong kayaknya gini loh gitu. Nah, itu kan hal-hal seperti itu bisa dimasukin ke dalam sebuah naskah tapi tidak bisa dimasukin ke dalam sebuah artikel gitu. Nah, itu yang penting dari naskah adalah menulis seperti berbicara ini. Terus tentu saja ketika kita udah mulai nulis naskah, nulis skenario, maka kita udah mastery nih yang namanya show don't tell gitu. Jadi nggak cuman menceritakan sesuatu tapi nunjukin pakai visualnya. Karena balik lagi seperti yang contoh-contoh tadi ya teman-teman ya, contoh-contoh pekerjaan saya tadi itu nggak cuman ngomong VO-nya apa, nggak cuma nulis narasinya apa, tapi kita juga nulis visualnya apa nih. Nah, untuk mikirin visualnya ini, biasanya seorang penulis harus udah menguasai show don't tell gitu. Jadi, kesinambungan antara visual sama narasinya itu udah ada dan udah dapet. Lanjut, selain show don't tell, kita juga bisa mengoptimalkan SEO. Ini khusus untuk skrip YouTube. Jadi untuk narasi YouTube tuh sebenarnya ada nilai SEO-nya juga, search engine optimasinya juga. Itu bisa ditaruh di judul sama ditaruh di narasinya. Jadi ini hampir sama kayak nulis artikel SEO ya, kalau nulis skrip YouTube yang informatif itu. Jadi kita masukin kata kunci baik di judul, di deskripsinya atau captionnya video itu, sama di dalam narasinya. Tanda baca, ini ada beberapa klien yang requiring tanda baca nih, seperti yang aku tunjukkan tadi. Jadi tanda baca kayak gini, tanda baca aku ingetin lagi ya, tanda baca seperti yang di skrip yang warnanya merah nih, ada garis miring 1 sama garis miring 2. Nah, ada klien yang membutuhkan garis miring tanda baca ini untuk mempermudah voice over talentnya ketika membaca. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Kalaupun misalnya klien tuh nggak ada request khusus, maka perhatikan untuk naruh titik koma yang benar. Jadi pastikan ada titik koma yang benar, ada kayak ini, nah, koma, ATC juga selalu sigap tuh, ada titik koma yang benar, ada tanda tanya, ada tanda seru. Ini beneran kayak ngebantu voice over talent gitu untuk ngebaca skripnya dengan lebih baik, untuk deliver skripnya. Terus ya otomatis nih, untuk setiap penulis usahakan sebelum ngirimin naskah apapun, atau nggak usah naskah deh, ngirimin tulisan apapun, mengunggah apapun, periksa ulang skrip kita gitu.
Pastikan kita memastikan nggak ada kesalahan dan semua koneksi antar kalimat atau koneksi antar paragraf, koneksi antar segmen itu udah jelas sebelum kita ngirim. Ini terakhir kutipan yang aku suka dari Robert McKee gitu. Kalau writing itu maraton, jadi dia maraton gitu, dimana kita yang dipentingkan adalah kita terus lari gitu, bukan kecepatan aja, tapi kita harus terus berlari. Makanya menurutku writing ini enak banget karena yang menang biasanya adalah yang rajin, bukan yang cuma uh, sehari 2 hari tertarik nulis. Oke, itu udah semua materinya udah aku sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Untuk link absen sama link diskusi bisa dilihat di chat sama Kak Nadira ya. Jadi nanti tanya ke Kak Nadira lewat chat atau Kak Nadira akan mengumumkan lewat chat. Oke, lanjut. Aku akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang mau on cam? Atau aku ngelihat langsung dari chat ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Amarina. Gimana dengan skrip YouTube yang pakai teleprompter? Bentuk teksnya kayak gimana? Bentuk teksnya kayak yang tadi aku contohin ya. Bentar. Langsung aku buka aja jadi jelas. Bentuk teks untuk teleprompter itu kayak gini. Kayak gini bisa. Jadi kayak gini atau kayak gini, ini semuanya bisa dimasukkan ke teleprompter, tergantung mereka pakai teleprompter apa. Rata-rata sih kayak gini ya, karena sekarang udah pakai teleprompter yang bentuknya aplikasi gitu dan semuanya pakai kayak gini aja. Ini untuk lebih jelas. Jadi nulis buat teleprompter tuh nggak butuh format yang kayak banyak gitu, cuman kayak ini aja. Pas share screen-nya nggak muncul. Oh, share screen-nya nggak muncul, bentar. Nah, yang ini teman-teman. Jadi kalau nulis pakai teleprompter bisa pakai yang ini atau yang ini. Kalau yang merah ini udah jarang banget ya. Tapi biasanya kalau sekarang yang pakai yang biasa kayak gini, jadi cuman paragraf biasa, tapi kita ganti paragraf setiap kalimat. Ini bikin jadi jelas waktu di play di teleprompternya. Oke, lanjut. Deskripsi di YouTube sama dengan deskripsi Meta dan bisa muncul di Google Search. Iya, kadang dia bisa muncul di Google Search juga, tapi dia nggak sama deskripsi Meta ya. Deskripsi YouTube bisa lebih panjang lagi gitu. Sudah jelas Kak Amarina? Oh Kak, maaf. Jadi deskripsi YouTube itu cuman muncul untuk di mana? Deskripsi YouTube itu kan di captionnya itu kan di bawah itu kan di deskripsi itu bisa dilihat sama audiensnya langsung, atau kadang juga itu kadang ke recall atau ke snippet di Google Search, tapi itu cuman kadang terjadinya. Nah, meskipun itu cuman kadang terjadi kan pastinya kita pengen optimasi ya. Jadi kita optimasi dengan cara naruh kata kunci di dalam deskripsinya itu, seperti itu. Oke, ada yang tanya lagi teman-teman? Ada yang mau
Seperti ini mungkin katanya Kak Sophia Wijono. Masih download Kak aku. Oke, itu jangan lupa ya teman-teman diisi link absensinya kalau mau dapat sertifikat gitu. Untuk menarik retensi viewers, boleh kasih tipsnya Kak? Untuk menarik retensi viewers itu pastikan di setiap segmen. Jadi kalau skrip YouTube kayak gini itu ya, kayak yang tadi aku tunjukin 5 pendaratan, itu di akhir setiap segmen tuh ada kayak 1 atau 2 kalimat yang meminta pembaca untuk lanjut nonton sampai akhir. Walaupun ya nggak di setiap segmen juga sih, nggak di setiap listikelnya ya. Cuman kalau bisa sering-sering dikasih itu kasih sedikit hook atau sedikit rasa penasaran gitu untuk agar supaya mereka nonton sampai akhir. Biasanya tuh aku kasih di, misalnya kalau ngomong 5 pendaratan mengenaskan gitu ya. Terus yang pertama adalah Boeing 757 gitu. Nah, di akhir pembahasan soal Boeing ini aku akan nulis semacam kayak itu tadi soal Boeing, tapi kalian nggak akan percaya nih apa yang mau kita ungkap habis ini. Jangan kemana-mana, lanjut terus nontonnya. Biasanya kayak gitu. Itu beneran ningkatin retensi karena mempertahankan viewer sampai akhir. Dikasih kayak gitu di tiap segmen. Gitu Kak Amarina. Kak mau tanya lagi, untuk buat video 10 menit biasanya Kak Tika perlu waktu berapa lama bikin satu skrip itu? 10 menit YouTube. Kalau 10 menit narasi YouTube biasanya setengah jam, 1 jam mungkin. Kemungkinan 1 jam. Biasanya itu saya sekitar 1000 kata atau 1200 maksimal. Itu butuh 1 jam biasanya untuk bikin satu skrip. Iya, 1 jam termasuk risetnya. Jika format yang akan kita tulis berdasarkan permintaan klien, untuk menawarkan jasa penulisan kita pertama kali itu baiknya pakai format yang mana agar klien lebih memilih kita sebagai penulis. Kalau menurut aku untuk menawarkan jasa penulisan itu kita bisa taruh SSF di portfolio ya. Minimal itu di portfolio ada format utama yaitu standar script format yang tadi gitu. Kalau apa namanya itu, kalau yang lainnya kayak skrip YouTube itu bisa ditambahkan setiap kali kita dapat pekerjaannya. Kalau bisa ya semakin banyak format di dalam sampel tulisan kita semakin bagus sih ya. Jadi misalnya ini nanti Kak Asmad ini udah dapat PDF materinya, bisa dicontoh satu persatu formatnya, terus habis itu dijadiin portofolio atau dijadiin sampel tulisan yang mirip seperti format-format ini. Itu lebih bagus lagi sih. Jadi kayak kalau ada variasi format gitu si klien lebih merasa bahwa oh kita pernah kerja sama lebih banyak orang kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Atau mau lanjut tanya-tanya di Discord aja nih? Iya Kak Nadira. Mana Kak Nadira? Ya aku ditinggal. Ada. Ada. Ya, Kak, aku aku jadi ditinggal. pengen nanya deh. Oke. Eh, Kalau misalnya nih ada yang tertarik menulis skrip tapi belum pernah nih sama sekali. Kira-kira harus pasang apa ya namanya? Pasang portofolio, bikin portofolionya dari mana? Terus dipasang di mana gitu biar bisa mendapatkan klien.
Ah, kalau misalnya belum pernah nulis sama sekali, itu paling nggak tulislah sampel aja gitu. Nah, sampel nih biasanya yang harus ada itu sampel SSF kayak tadi ya. Jadi tulis apa aja, entah itu kayak naskah untuk skrip film 10 menit atau naskah untuk skrip iklan 1 menit gitu, tapi ditulis pakai SSF. Terus habis itu kita masukin ke semacam Google Drive gitu ya. Nah, itu terus kita udah bisa nih mulai menjajakan diri. Biasanya tuh lewat platform freelance ya yang paling cepet itu, entah itu Fastwork, entah itu Upwork gitu. Nah, ketika ada job job buat nulis skrip tuh kita bisa tunjukin sampel tulisan itu sebagai sebagai portfolio kita gitu, Kak. Tuh, jadi kita bisa mulainya dari sampel-sampel ya. Iya, dummy Iya. project aja gitu, nggak harus ada gitu. Klien tuh biasanya tuh bahkan nggak ngecek hasil video atau hasil filmnya ya. Jadi klien itu memang biasanya cuma ngecek tulisan kita kayak apa. Hmm. Jadi mereka nggak butuh tahu kita terlibat di film apa gitu. Mereka akan langsung tahu dari sampel tulisan kita tuh biasanya. Menarik, menarik. Siapa tahu ada yang mau coba-coba bikin skrip kan? Bisa coba-coba Mm-mm. dari daminya. Mm-mm. Terus bisa juga nih kayak hampir sama sih ya kayak nulis novel, misalnya tertarik untuk nulis film, bisa tulis filmnya dulu terus ditawar-tawarin ke rumah produksi tuh. Iya, benar juga. Siapa tahu idenya fresh ya dan lain daripada yang Mm-mm. lain. Benar, siapa tahu pada pengen nawarin skenario ke rumah produksi, bisa juga dari situ. Rata-rata penulis emang kayak gini, jadi kita harus menjajakan jasa jasa sendiri gitu supaya survive. Oke, silakan Kak Firda. Ketika aku penasaran tadi yang barusan soal ngajuin naskah ke rumah produksi, itu maksudnya apakah sesederhana kayak ngirim naskah kita lewat email dari kan kadang biasa PH itu punya email perusahaan gitu, itu Hmm. dikirim lewat situ atau gimana caranya yang kakak pernah berhasil atau ya gitulah pokoknya. eh aku nggak terlalu ini ya. Kalau kalau mungkin kolega aku yang sering ngelakuin ngirim ngirim email ngirim skenario ke rumah produksi ya. Hmm. Jadi kalau sistemnya hampir sama seperti kita mau menerbitkan ke penerbit mayor ya. Jadi kita ya kirim langsung skenarionya ke ke emailnya rumah produksi. Biasanya tiap rumah produksi tuh ada alamat emailnya sendiri. Itu bisa di Google aja kok, masing-masing tuh ada tempat email untuk ngirim ngirim naskah ke rumah produksi. Yang perlu diperhatikan tuh sebelum kita ngirim naskah kita ke satu rumah produksi, jangan lupa untuk selalu ngirim naskah itu ke email kita sendiri. Karena ya tanggal pengiriman email itu nanti bisa jadi bukti kalau misalnya ada apa-apa sama naskah kita ya Kak. Jadi jangan lupa melakukan itu gitu. Karena rumah produksi itu isinya banyak orang dan kita kita nggak tahu gitu ya responnya masing-masing orang tuh seperti apa. Jadi jangan lupa sebelum mengirim naskah ke rumah produksi, kirimlah naskahnya ke email sendiri untuk mendapatkan bukti tanggal. Begitu. Thank you Kak Tika. Oh iya, terus sama nih kayak ngirim ke penerbit tuh, misalnya kita bikin skenario, terus habis itu udah ngirim ke satu rumah produksi, kita tunggu dulu sekitar 3 sampai 4 bulan baru kita bisa ngirim ke tempat lain ya. Jadi jangan ngirim satu naskah ke banyak rumah produksi langsung. Silakan selanjutnya Kak Jihan. Halo Kak Tika, saya izin tanya Kak, kalau boleh tahu fee untuk penulis skrip itu kalau untuk pemula berapa ya Kak? Kalau boleh tahu sih Kak, ranknya lah gitu. Karena saya saat ini sedang ada penawaran gitu kan. Tapi Hmm, karena saya pemula, jadi saya
bingung gitu untuk apa ya, untuk memberikan range-nya dari berapa ke berapa karena untuk jam terbang saya menulis naskah itu eh, masih belum banyak sih. Sebenarnya kalau ngomong rate harga itu macam-macam banget dan itu biasanya emang tergantung sama skill kita. Jadi bukan cuman jam terbang aja sih, tapi tergantung ke hasil tulisan kita ataukah mereka suka sampel kita atau enggak gitu. Biasanya kayak gitu, Kak. Terus eh range-nya aku nggak tahu. Kalau kalau range maksudnya kalau range untuk pemula banyak banget gitu, ada yang jual di harga segini, ada yang jual di harga segitu gitu. Itu banyak banget udah sesuai negosiasi masing-masing ya. Tapi kalau aku untuk skrip YouTube tuh di level aku yang sekarang ya, jadi bukan waktu pemula, itu apa namanya tuh aku nulisnya adalah untuk skrip narasi YouTube biasa ya, standar ya, jadi bukan skrip film ya. Itu 100 per kata. Kalau 1 menit biasanya dihitung 100 kata. Jadi untuk 1 menit tuh 10.000 gitu. Misal durasinya skrip YouTube-nya itu adalah 10 menit, maka dihitungnya jadi 100.000. Tapi itu rate aku sekarang sih ya. Kalau awal mulai dulu aku lupa. Aku lupa. Jadi rate aku sekarang segitu kalau untuk skrip YouTube gitu Kak Jihan. Oke Kak, makasih. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Kalau nggak ada, aku tutup sampai sini ya teman-teman webinarnya. Misal nanti ada pertanyaan tambahan, bisa langsung gabung di Discord yang udah dibagiin sama Kak Nadira ya. Mungkin bisa dibagi ulang Kak Nadira, link Discord sama link absensinya. Jangan lupa ngisi link absensi karena link absensi cuman nyala sampai besok siang gitu. Jadi sampai besok siang jam 12 maksimalnya. Silakan dicek di chat untuk ngelihat link Discord sama link absensi teman-teman. Begitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bentar, aku nyalain video lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini yang udah join gitu ya, meskipun webinar menulis gratis ini tertunda gitu. Maaf banget karena sempat tertunda ya gara-gara masalah kesehatan. Tapi terima kasih udah hadir semua teman-teman gitu ya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Ada rekornya nanti. Jadi nanti ada rekornya, aku upload di YouTube supaya bisa belajar lagi gitu. Misalnya teman-teman mau ngeliat ulang lagi tuh jadi bisa gitu. Terus kalau kalau misalnya mau belajar lebih lanjut bisa tunggu webinar menulis gratis berikutnya ya. Jadi setiap bulan aku selalu ada 1 kali webinar menulis gratis di mana kita bisa sharing dan belajar banget bareng seperti ini secara gratis gitu. Jadi nggak cuma kelas berbayar aja, selalu ada opsi yang gratis buat teman-teman penulis Indonesia. Jangan lupa join di komunitas di Discord sekarang supaya bisa tanya-tanya, diskusi langsung sama aku dan para penulis lainnya gitu ya. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya gitu hari ini. Kalau misalnya suka materinya, boleh dong di-share gitu testimoni kelas ini di story, di IG story atau di statusnya. Terima kasih ya, sampai jumpa di webinar menulis gratis berikutnya.